Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki masih mengisahkan tentang Bani Israel. Jadi salah satu kaum atau golongan manusia yang sangat sering disebutkan, diceritakan di dalam Al-Quran, itu adalah Bani Israel. Kenapa? Karena kebanyakan nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu itu diutus oleh Allah ya dari golongan Bani Israel. Termasuk ketika mereka membaca berita tentang adanya nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, yang disebutkan di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat berarti kitab yang Allah turunkan kanggene Nabi Musa alaihi salam. Nah, di situ kan dijelaskan bahwa di akhir zaman nanti Allah itu akan mengutus seorang rasul sebagai nabi terakhir, sebagai nabi dan rasul terakhir, khotamun nabiyyin. Itu mereka percaya, bahkan sangat menantikan kehadirannya rasul itu. Tapi ternyata setelah kemudian Allah ngutus nabi dan rasul terakhir tersebut, yang ternyata bukan dari golongan mereka, bukan dari Bani Israel, tapi dari golongan Arab, mereka justru wong sing podo nentang karo rasul dan nabi terakhir tersebut. Ya, makanya banyak sekali kisah-kisah yang Allah ceritakan tentang perilaku daripada Bani Israel di dalam Al-Quran. Nah, tengriki dijelaskan walaqad bawa'na Bani Israila mubawa'a syidqin wa razaqnahum minat thayyibat famakhtalafu hatta ja'ahumul haqq hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah itu sudah memberikan tempat yang mulia, panggonan sing mulya kanggone Bani Israel. Wahwa Asyam wa Misr, yaitu negara Syam dan negara Mesir. Mereka oleh Allah sudah diberikan tempat yang mulia, yaitu Syam dan Mesir. Diberikan rizki sing kathah dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan. Famakhtalafu hatta ja'ahumul ilm inna rabbaka yaqdi bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Tapi ternyata mereka ya tetap tidak satu arah. Di antara Bani Israel yang sudah Allah muliakan dengan berbagai macam rizki yang baik, minat thayyibat, rizkinya bagus-bagus, apik-apik, diberikan tempat yang mulia Syam dan Mesir, tapi ya tetap sebagian dari mereka ikut beriman, sebagian ya tetap kufur. Hatta ja'ahumul ilm, sehingga kemudian mereka mengetahui bahwa Allah itu yang memberikan keputusan kelak di hari kiamat terhadap apa yang mereka perbedakan. Mereka diberi pengetahuan sampai kemudian mereka beri pengetahuan kelak bahwa Allah lah itu yang akan memutuskan persulayaan atau perbedaan di antara mereka. Sing iman karo sing ora iman, sing benar karo sing salah, sing ndi, iku keputusan terakhir ada pada Allah kapan? Yaumal kiamah, kelak di hari kiamat. Ya. Fa in kunta fi syakkin mimma anzalna ilaik, kalau memang engkau Muhammad iku ragu terhadap sesuatu yang telah aku turunkan kepadamu, minal qasosi, dari beberapa cerita-cerita nabi-nabi terdahulu. Jadi kembali Rasulullah sebagai nabi yang terakhir diutus oleh Allah, ikut tetap dikenalkan terhadap rasul-rasul sing awal-awal biyen. Sepanang temen kang biasa mawon. Ngantuk apa ngalamun niku? Biasa mawon, biasa mawon. Nampak tilas Rasulullah itu diceritakan oleh Allah tentang kisah-kisah pendahulunya. Bagaimana awal manusia yang pertama Allah ciptakan, yaitu Nabi Adam, kemudian mudhun sampai kisahnya Nabi sebelum Nabi Muhammad, sinten? Nabi sing sebelum Nabi Muhammad, Nabi sinten? Nabi Isa alaihi salam. Itu semua diceritakan lengkap oleh Allah di dalam Al-Quran. Sebagai apa? Sebagai agar Rasulullah itu sebagai bukti bahwa Rasulullah diutus oleh Allah, itu fungsinya jelas.
yaitu untuk meneruskan agama-agama atau ajaran-ajaran yang dibawa oleh rasul-rasul terdahulu. Jadi sekali lagi Rasulullah itu tidak membawa agamanya sendiri. Rasulullah hanya meneruskan apa sing pernah disampaikan ngaring rasul-rasul dan nabi-nabi sing biyen-biyen. Meneruskan ajaran-ajaran mereka. Ya tentu saja karena zamannya beda, maka sebagian syariatnya pun berbeda. Tapi tujuan intinya satu, yaitu mengesahkan Allah, menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Tidak boleh kita kemudian menduakan Allah dan menyembah selain Allah. Intinya agama kan itu pertamanya, yaitu bertauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah. Puncaknya agama kan itu, dimana pada posisi agar kita umat manusia ini berada pada jalur tauhid, pada jalur kita mengesahkan Allah. Ya wong zamannya beda, mestinya juga syariatnya juga agak berbeda. Tapi yang tidak pernah berubah yaitu bahwa kita manusia ini memiliki satu tugas yang sama, kewajiban yang sama, yaitu hidup di dunia dalam rangka kita menyembah Allah dan menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah. Saged dipahami nggih? Jadi poinnya tengriku. Adapun tata cara melaksanakan ibadah yang beda-beda. Contoh misalkan sholat eranya Nabi Adam, sholat eranya nabi-nabi terdahulu, ya mungkin beda dengan sholat di eranya Nabi Muhammad. Kaya Nabi Sulaiman misalkan itu sholatnya hanya berdiri tok, tidak ada ruku, tidak ada sujud. Terus ada nabi kemudian yang sholatnya waktunya tidak 5 waktu misalkan, tapi kesemuanya itu sama sebagai bentuk penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya. Poin dan intinya itu sami, ya. Meskipun harus kita akui juga bahwa memang dari dulu orang beragama meskipun satu agama itu sering terjadi perbedaan di antara kalangan agama dewek. Ya Rasulullah kan menjadikan begitu, bahwa umat Nabi Musa, umat Yahudi ikut terpecah menjadi 71 golongan. Umat Nasrani terpecah menjadi 72 golongan. Lah umatnya Nabi Muhammad alaihi salam ini terpecah menjadi 73 golongan. Dan mau tidak mau kejadiannya seperti itu. Ya, purun boten purun kejadiannya seperti itu. Dan satu hal sing harus betul-betul kita fahami, kita yakini, bahwa di antara ke-73 golongan itu yang dijanjikan selamat oleh Allah, oleh Rasulullah, itu adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu apa? Ahlus Sunnah itu seseorang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu namanya Ahlus Sunnah. Jadi apa yang dilakukan ngaring Kanjeng Nabi itu kita lakukan. Itu namanya Ahlus Sunnah. Melestarikan apa yang dulu dilakukan oleh Rasulullah. Napa Mbak? Kok anggap-anggap? Kemudian wal jamaah itu pengertiannya kita meneruskan apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin. Siapa? Para pengganti Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya meskipun di akhir-akhir zaman niki kan kemudian dengan munculnya berbagai macam pemahaman agama yang berbeda, kadang-kadang kita itu sok bingung. Kabeh-kabeh ngakune Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua golongan baik yang besar maupun yang bersifat sempalan, yang kecil-kecil, itu kabeh mereka mengaku sebagai golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kadang-kadang malah lebih keras dari Ahlus Sunnah wal Jamaah sing asli, mereka kemudian mengaku sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya juga ya pangapunten sekali lagi, ilmu itu tetap menjadi kunci yang pertama. Ilmu atau pemahaman kita yang benar terhadap agama Islam
ini betul-betul menjadi kunci apakah dalam beragama kula jenengan iki sesuai dengan aturannya Kanjeng Nabi dan para sahabat napa mboten. Makanya di kita di Nahdlatul Ulama itu ada yang kemudian namanya sanad keilmuan. Apa fungsinya sanad? Agar apa yang kita lakukan, amaliyah, ubudiyah, ilmu kita itu betul-betul tasalsul nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampean ngajine karo sopo, gurune sampean sopo, terus gurune maning itu ndak terputus. Jadi musalsal, terus menerus nyambung sampai Nabi Yuna Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beribadah kan semestinya begitu. Kita beragama, pangapunten, kita beragama kan semestinya begitu. Apa yang kita dengar dari guru kita mendengar dari gurunya, mendengar dari gurunya, sampai kemudian sampai ke Rasulullah, sampai ke Jibril, sampai ke Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sumber yang menurunkan ajaran, agama. Pentingnya niku teng mriku. Nah, makanya memang di era sekarang kita harus lebih ekstra hati-hati ya, terutama dalam memilih kajian-kajian keilmuan ya, dalam meneliti kajian-kajian keilmuan, karena secara amalia saja itu di kalangan kita sendiri harus diakui, di kalangan umat Islam sendiri itu masing-masing pangapunten itu sering memiliki tata cara menyikapi ubudiyah yang berbeda-beda. Ya, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah an-nadiyah sing melu ulama-ulama Nahdlatul Ulama itu kan jelas ya. Amaliyah kita dengar dari guru kita, gurunya mendengar dari terus menerus sampai Rasulullah, sampai Jibril, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi orang hati-hati yo tersesat kita ya. Maka fungsinya guru itu adalah sebagai pembimbing agar kita dalam memahami agama ikut tidak berdasarkan pada pemahaman akal kita sendiri, tapi pemahaman beragama kita adalah pemahaman yang terus nyambung sampai ke pembawa risalah, pembawa agama rupanya Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.